Halo, selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sebagaimana sudah saya sampaikan di podcast yang lalu ya, bahwa kita akan membacakan 2 cerita lagi kiriman dari sobat kita Selin. Dan kita punya 2 cerita pendek yang pastinya seru buat kalian semua simak. Dan kita langsung saja mulai untuk yang pertama. Villa Tawang Mangu. Pada suatu hari aku dan keluarga besarku berniat untuk liburan di Tawang Mangu. Kami sudah menyewa villa yang ada di sana semenjak 1 minggu yang lalu. Kami bersiap-siap untuk berangkat. Singkat cerita, sesampainya kami tiba di sana, kami senang karena villanya besar, lingkungannya asri, udaranya bersih, dan ada satu ayunan di teras villa yang sangat nyaman. Namun semua kesenangan itu harus berakhir tiba-tiba, karena sang pemilik villa yang menyewakan villa ini memberi pesan untuk tidak membuka pintu ruangan yang letaknya di sebelah kamar mandi. Ayahku merasa bingung, mengapa ada ruangan yang tidak boleh dibuka. Namun guna menghindari hal buruk terjadi, kami melakukan saja pesan yang disampaikan oleh pemilik villa. Malam pun tiba. Kami sudah bersiap-siap untuk segera tidur dan menyiapkan amunisi untuk acara besok. Ketika hendak tidur, ada suara ketukan pintu. Ayahku pun melihat keluar dan mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Ayahku mendengar bahwa suara itu datangnya dari ruangan yang dilarang untuk dibuka. Ayahku pun semakin penasaran. Namun ia mengurungkan niatnya untuk mencari tahu kebenarannya. Tak lama setelah mendengar suara ketukan pintu, terdapat suara ayunan yang bergerak. Walau penasaran, tetapi ayahku pun tidak menghiraukan suara itu dan memilih untuk melanjutkan tidur. Bukannya ayahku takut, tapi ia tidak ingin suasana menjadi gaduh ketika semua orang melihat bahwa ayunannya benar-benar bergerak sendiri. Ayahku adalah seorang yang bisa merasakan keberadaan makhluk tak kasat mata, namun tidak bisa melihatnya. Ayahku merasakan bahwa villa itu memang ada penjaganya. Maka dari itu ia tidak mau melanggar peraturan yang ada, guna menghindari hal buruk yang mungkin terjadi dan mungkin menimpa keluarga kami. Jadi ini gangguannya berupa pintu yang diketok, ya, pintu rahasia yang diketok mungkin dari dalam ya, kalau walaupun tidak diceritain kayaknya dari dalam. Kemudian ayunan yang bergerak, walaupun tidak bergeraknya pasti bukan karena ditiup angin ya. Saya menangkap di sini bahwa ayunan itu bergeraknya seolah-olah dinaikin atau digunakan main oleh ya anak gitu mungkin. Cerita kedua adalah pohon Natal di kuburan. Kakekku sudah meninggal sejak tahun 2018 yang lalu. Pada suatu hari di tahun 2023, keluarga kami berniat untuk berziarah ke tempat peristirahatan kakekku. Kebetulan saat itu adalah hari Natal. Jadi pamanku membawakan pohon Natal kecil untuk menjadi pajangan di makam kakekku. Jadi kami datang pagi hari ke makam kakek, kemudian berdoa bersama-sama dan meletakkan pohon Natal itu di atas batu nisannya. Setelah itu kami menabur bunga dan segera pulang ke rumah. Seminggu kemudian pamanku yang kebetulan harus pergi ke kantor untuk mengambil berkas, dan saat pergi ke kantor, jalannya melewati makam kakekku yang letaknya tidak jauh dari kantornya. Pamanku melihat bahwa pohon Natal di atas batu nisan makam kakek sudah tidak ada. Lalu kebetulan penjaga makam lewat. Lalu penjaga makam itu menceritakan bahwa ia mengambil pohon Natal itu untuk menjadi pajangan di rumahnya
karena ada keluarganya yang juga beragama Katolik. Nah, di sini keanehannya. 2 hari setelah pohon Natal itu ada di rumahnya, bibinya tiba-tiba meninggal. Padahal sebelumnya, bibinya sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Anehnya lagi, kejadian bibinya meninggal bersamaan dengan jatuhnya pohon Natal itu ke lantai. Saya tidak tahu apakah kematian bibinya berhubungan dengan pohon Natal itu atau tidak. Namun, amanat yang bisa kita ambil dari cerita yang dialami adalah jangan mengambil barang apapun yang ada di kuburan, apalagi yang sudah diletakkan di atas batu nisan milik makam seseorang. Oke, itu tadi ceritanya dari Selin yang melanjutkan dari 2 cerita terdahulu ya. Dan jangan khawatir karena kita masih punya cerita lagi. Memang ceritanya Selin 2 tadi, tapi saya akan bacakan satu lagi, sebuah cerita mengenai hantu yang kelakuannya ya beda dengan yang lain ya. Inilah dia, hantu Farida. Kediri pernah digemparkan dengan cerita misteri tentang sepak terjang hantu cewek yang bernama Farida. Bagi masyarakat Kediri, khususnya warga desa Badal Pangean, Kecamatan Ngadiluih, tentunya gak asing dengan nama Farida. Sosok hantu cewek cantik yang pernah ngetop di era akhir tahun 90-an sebagai hantu tereksis dan sempat menjadi hot topic di setiap obrolan dari orang ke orang, dari desa ke desa, warung ke warung, bahkan sampai ibu-ibu yang ngegosip. Tidak seperti kebanyakan hantu lainnya, hantu Farida memiliki gaya tersendiri dalam bersolok karir dan terbukti bisa mendongkrak citranya sebagai hantu populer di eranya. Banyak sekali cerita-cerita dan kesaksian yang beredar di masyarakat Kediri. Banyak sopir bus, tukang becak, dan para warga Badal yang mengaku pernah berinteraksi langsung dengan hantu Farida. Hantu yang satu ini memang terkesan gaul, cantik, ramah, santun, dan dermawan. Uniknya, banyak warga yang pernah mengaku dibelikan barang-barang tertentu yang lumayan juga harganya. Contohnya seperti motor, lemari, dan lain-lain. Ini hantu memang sangat sosial dan dermawan. Mengingat semua ini dilakukan oleh hantu, menjadikan cerita hantu Farida ini sebagai suatu kisah yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Hampir semua sopir bus yang melintasi jalur Kediri Tulung Agung mengaku busnya pernah ditumpangin hantu Farida. Jika kebetulan di malam hari ada cewek cantik yang menunggu bus di sekitar perempatan alun-alun kota Kediri dan menjadikan desa Badal sebagai tujuannya, sudah pasti membuat para sopir pada waktu itu sangat penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah hantu Farida. Anehnya, hantu yang satu ini tidak kabur begitu saja, meski bisa menghilang. Dengan arifnya, hantu ini tetap membayar ongkos dengan uang asli yang entah didapatnya dari mana. Ada lagi cerita dari tukang becak yang mengaku pernah mengantar hantu Farida sampai ke rumahnya, yang ternyata tidak lain adalah kuburan. Seusai mengantar penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan, si tukang becak yang mengaku dikasih upah 500 perak ini menyempatkan diri untuk mampir ke warung kopi. Dan dengan bangga dia bercerita sama yang punya warung kalau dirinya habis mengantarkan cewek yang baik, sopan, cantik, ramah, dan macem-macem lah. Alangkah kagetnya si tukang becak mendengar si empunya warung bilang di sana tidak ada rumah, melainkan hanya ada kuburan. Singkatnya, setelah uang dari Farida digunakan untuk bayar kopi, si yang punya warung mendadak kebanjiran rezeki. Cantik, anggunan, seksi, dan bersikap ramah dan santun sering memikat hati kaum pemuda yang memandangnya. Pernah suatu ketika seorang pemuda berjumpa di jalan dan diminta untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Dengan rasa bangga dan hati berbunga-bunga, diantarkannya lah sang cewek cantik itu pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumahnya, alangkah terkejutnya si pemuda setelah menyadari bahwa rumahnya Farida bukanlah seperti layaknya rumah manusia pada umumnya, namun sebuah kuburan di pemakaman umum. Dan lebih parahnya lagi, pernah juga ada rombongan keluarga dari Jakarta datang ke desa Badal mencari Farida dan keluarganya dengan maksud akan melamar Farida.
yang ngakunya kenal Farida di Jakarta dan diberi alamat lengkap olehnya. Alangkah terkejutnya setelah rombongan keluarga dari Jakarta itu sampai di desa Badal dan diberitahu oleh warga bahwa Farida bukanlah bangsa manusia, melainkan sosok makhluk halus yang menghuni kuburan jantan yang memang memiliki hobi yang agak unik. Farida juga sering menampakkan diri naik Vespa warna putih, terkadang naik mobil sedan warna putih, berpakaian warna putih, atau pakai ikat rambut warna putih. Namun masyarakat setempat sudah hafal kalau itu Farida. Banyak juga warga Badal yang mengaku pernah menerima kiriman barang seperti material bangunan, sepeda motor, mebel, lemari, maupun barang-barang elektronik lain. Padahal mereka tidak memesannya, apalagi membelinya. Dan setelah diusut, semua itu sudah tinggal terima saja. Semua sudah terlunasi atas nama Farida. Mitos mengenai hantu Farida ini memang begitu fenomenal, terutama di daerah Badal Pandean dan sekitarnya. Jadi siapa sebenarnya Farida? Dari mana asalnya? Apa penyebab kematiannya? Dan benarkah jasadnya terdapat di pemakaman Badal Pandean? Semua pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab secara pasti karena ada berbagai cerita mengenai asal penyebab kematian serta hal lain yang menyangkut Farida yang beredar. Hingga ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi lokal yang mengungkap mengenai mitos tersebut pada tahun 2014. Acara tersebut merupakan acara jalan-jalan yang berfokus untuk mengungkap berbagai mitos gaib di berbagai tempat. Sejenis acara dua dunia yang ditayangkan oleh TV dulu. Metode yang digunakan yaitu terdapat beberapa orang sebagai mediator yang nantinya akan dirasuki oleh arwah-arwah dengan bantuan seorang pakar, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Abah Munir, seorang praktisi supranatural yang berasal dari Nganjuk, mulai beraksi. Diawali dengan mediator pertama yang dirasuki siluman ular. Sosok itu juga sering mengganggu masyarakat. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan, namun tidak didapatkan informasi mengenai Farida. Akhirnya mediator pun disadarkan. Sebelum disadarkan, Abah Munir meminta siluman ular untuk tidak lagi mengganggu masyarakat. Dan dijawab, "Sing penting ojo digawe mesum. Yang penting di tempat itu jangan berbuat mesum." Menurutnya di daerah sekitar pemakaman sering digunakan sebagai tempat untuk berbuat yang tidak pantas. Kemudian dilanjutkan pada mediator kedua yang terlihat begitu kesakitan, tidak dapat bergerak. Darinya diketahui bahwa sosok Farida yang masuk pada mediator yang tersisa. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni menuju pada mediator yang terdapat sosok Farida di dalamnya. Berbagai pertanyaan dilontarkan. Ternyata nama Farida bukanlah nama aslinya. Ketika Abah Munir menanyakan siapa nama aslinya, dia hanya membisikkan. Karena tidak mau orang mengetahui nama aslinya. Dia pun sebenarnya bukan warga daerah itu. Penyebab meninggalnya yaitu karena dibunuh oleh Belanda. Jasadnya sebenarnya tidak berada di pemakaman itu. Mungkin pada waktu itu jasadnya dihanyutkan di sungai. Oleh karena itu arwahnya menjadi gentayangan dan akhirnya salah satu penghuni pemakaman alias hantu di Badal Pandean mengajaknya tinggal di pemakaman tersebut. Mengenai kiriman-kiriman material bangunan maupun barang-barang lain, Farida mengiyakan kalau semua itu memang ulahnya. Alasannya apa? Karena ingin diperhatikan. Untuk semua itu dia tidak menginginkan timbal balik dari orang yang menerima kiriman darinya. Namun sejauh ini sepertinya tidak ada yang mau menerima kiriman misterius karena takut ada tumbal di baliknya. Sama seperti sebelumnya, Abah Munir juga meminta Farida untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan mengancam jika dia mengganggu lagi, beliau akan datang dan menangkapnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, mitos mengenai arwah sosok Farida akhirnya terbongkar. Namun masih ada yang aneh. Ada juga mengenai belum terungkapnya orang-orang yang hilang di daerah tersebut yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Apakah itu ulah Farida atau yang lain?
Sejauh ini adalah mitos paling gak masuk akal yang pernah saya dengar ya. Tapi kembali lagi, namanya mitos, terserah kalian mau percaya atau tidak percaya. Kalau punya keinginan, mending kita banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa dan juga bekerja dengan giat. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.